Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mukarrabin, NIM 0029 dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Di sini saya akan menyampaikan untuk memenuhi tugas psikologi agama dengan dosen pengampu Bapak Agus Hermawan. Ingin mereview makalah dari yang dipresentasikan kemarin. Yang pertama adalah psikologi agama klasik dan kontemporer. Dan langsung saja, yang pertama yaitu adalah psikologi agama klasik dan kontemporer. Psikologi memiliki dua kata, yaitu adalah psikolog dan agama. Psikolog dari bahasa Yunani yaitu psyche, yang berarti jiwa atau perasaan. Psikolog itu berarti bisa juga untuk mendeteksi orang atau memahami orang. Dengan psikologi ini kita bisa memperhatikan orang itu bagaimana perasaannya seseorang kepada kita. Psikologi memiliki sejarah, yaitu adalah pemikiran para ilmuwan kontemporer, khususnya mereka yang bekerja di dalam bidang psikologi dan dakwah ilmiah yang relatif baru pada zamannya. Memengaruhi perkembangan ilmu kajian dilakukan menunjukkan bahwa tiga paradigma utama berfungsi sebagai landasan untuk kemajuan psikologi agama. Ngopo nggih tak pose. Yang pertama yaitu adalah paradigma Pramiktis atau William James, seorang filsuf. Yang pertama adalah paradigma pragmatif empiris atau William James, seorang filsuf dan psikologi Amerika, adalah salah satu tokoh perintis paling awal yang mendekati agama secara empiris dan pragmatis. Yang kedua adalah paradigma psikoanalisis atau Sigmund Freud. Berbeda dengan James, Sigmund Freud mendekati agama dari sudut pandang psikoanalisis yang ia kembangkan. Yang ketiga adalah paradigma analitik. Freud kemudian mengembangkan aliran psikologi analitik yang memandangkan agama secara lebih positif. B. Kelemahan teori klasik dalam konteks masyarakat modern. Dalam sejarah psikologi terlihat jelas bahwa lahirnya suatu teori psikologi yang kemudian diikuti oleh teori-teori lain selalu didorong oleh semangat mengkritik. Yang pertama, sifat terlalu normatif dan statis. Pendekatan klasik dalam studi Islam seringkali dinilai terlalu normatif. Yang kedua, ketergantungan pada sumber primer yang terbatas. Terdapat ketergantungan yang tinggi sebagai sumber teks klasik atau manuskrip. Dan teori klasik dianggap kurang sensitif terhadap sebagai konsep sosial dan budaya. Jadi dari psikologi agama klasik hingga kontemporer ada perkembangan yang alami. Lanjut materi kedua yaitu adalah dinamika perkembangan religiositas individu dan masyarakat. Yang pertama yaitu adalah pengertian religiositas. Secara etimologi, religiositas berasal dari kata religi atau religion. Pengertian religiositas. Secara etimologi, religiositas berasal dari kata religi atau religion. Menurut Drikarya, kata religi berasal dari bahasa lain, yaitu adalah
religio yang akar katanya yang berarti mengikat. Secara umum religiositas dapat dilihat dari beberapa aspek, antaranya itu adalah keyakinan, praktik keagamaan, pengalaman keagamaan, pengetahuan agama, pengamaian atau konsekuensi. Keyakinan yaitu adalah kepercayaan seorang terhadap ajaran pokok agamanya, seperti kepada Tuhan, kitab suci, dan nilai-nilai Islam. Jadi bagaimana kita itu percaya kepada ajaran-ajaran agama kita, bukan kita untuk menyelewengkan agama orang lain dengan menggunakan agama lain. Yang kedua yaitu adalah praktek keagamaan, pelaksanaan ibadah atau kegiatan keagamaan seperti berdoa atau mengikuti kegiatan keagamaan. Jadi kita melaksanakan ibadah atau berdoa, beribadah, mengikuti ajaran-ajaran Islam. Yang ketiga adalah pengalaman keagamaan, perasaan kedekatan dengan Tuhan atau pengalaman spiritual yang dirasakan seseorang. Bagaimana kita itu dalam spiritual bisa mendekat dengan Allah, dan kalau spiritual dengan manusia itu adalah kita bagaimana kita rasanya mendekatkan dengan seseorang untuk menjadi lebih baik. Yang keempat adalah pengetahuan agama, pemahaman seseorang terhadap ajaran, aturan, nilai-nilai yang terdapat dalam agama. Yang seterusnya adalah pengetahuan agama, pemahaman seseorang ajaran atau aturan dan nilai-nilai yang terdapat dalam agamanya. Jadi kita itu bagaimana menurut dengan ajaran-ajaran agama kita. Yang kelima yaitu adalah pengalaman dan konsekuensi, penerapan nilai-nilai agama dalam perilaku sehari-hari seperti bersikap jujur, tolong menolong, dan berbuat baik kepada sesama. Jadi kita itu mengamalkan ajaran-ajaran agama kita kepada seseorang. Contohnya melalui mengaji, tahlil, atau dari materi pembelajaran sekolah tentang agama. Lanjut, perkembangan religiositas pada remaja. Perkembangan jiwa keagamaan pada remaja merupakan bagian penting dalam proses pembentukan kepribadian dan moral individu. Masa remaja sering dianggap sebagai fase yang penuh perubahan baik secara fisik, emosional maupun psikologis. Pada tahap ini remaja sedang berada dalam proses pencarian identitas diri serta berusaha memahami nilai-nilai kehidupan. Jadi saat remaja itu pikiran seseorang remaja itu dipuntang-pantingkan atau seperti berpenasaran, ingin melakukan ini, ingin melakukan itu. Jadi bagaimana kita mendidik remaja itu harus selalu ke yang benar. Perkembangan psikologis individu. Religiositas memiliki peran penting yang meningkatkan kesejahteraan psikologis terhadap pengalaman hidup serta mampu berbagai dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau individu itu bagaimana perkembangan diri sendiri. Jadi kita itu dari hati itu sudah memantapkan. Yang selanjutnya adalah dinamika moderasi beragama dalam masyarakat digital. Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam cara individu mengekspresikan dan memahami agama. Aktivitas keagamaan tidak lagi terbatas pada ruang fisik seperti tempat ibadah, tetapi juga berkembang di ruang digital melalui sosial dan berbagai platform komunikasi daring. Di era digital, religius masyarakat semakin beragam karena masyarakat dapat mudah mengakses berbagai informasi melalui internet. Namun kondisi ini juga menimbulkan tantangan baru seperti munculnya perbedaan pandangan. Jadi kesimpulannya yaitu adalah religiositas merupakan kondisi keberagaman yang terdapat dalam diri seseorang. Yang selanjutnya yaitu adalah problem psikologi agama dalam Islam.
seseorang itu tidak semua seseorang bisa menerima pemahaman agama dengan secara langsung, yaitu dengan cara bertahap atau pemahaman yang mendalam. Problem-problemnya yaitu adalah ketika pemahaman itu tidak tersampai dengan benar. Pertama yaitu adalah kurangnya pengetahuan tentang agama. Jadi seseorang itu kurang mendalami tentang agama atau kurang paham dengan aturan agama. Yang kedua yaitu adalah pengaruh lingkungan sosial. Jadi seseorang itu tergantung dengan lingkungannya. Kalau lingkungannya jelek, maka orang itu akan ikut jelek. Tapi kalau lingkungannya baik, orang itu akan ikut baik. Yang ketiga adalah tekanan kehidupan modern. Di zaman modern ini kita itu banyak tekanan. Yang pertama adalah tekanan dari digital atau media sosial. Dan kesimpulannya yaitu adalah problem psikologi agama merupakan berbagai permasalahan yang berkait dengan kondisi mental seseorang dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Dan yang selanjutnya yaitu adalah pendekatan psikologi agama terhadap pengembangan masyarakat Islam. Psikologi agama adalah cabang ilmu psikologi yang meneliti tingkah laku, kecerdasan, dan pengalaman keagamaan manusia menggunakan pendekatan secara ilmiah. Contoh penerapan pendekatan psikologi agama dalam program pengembangan masyarakat Islam. Pendekatan dakwah berbasis psikologi. Dai atau fasilitator masyarakat harus memahami kepribadian mat'u. Yang kedua, pembinaan mental atau religius. Yang ketiga, metode pendampingan dan konseling spiritual. Yang keempat, optimasi lembaga keagamaan. Yang kelima, program konseling. Yang keenam, program pendidikan. Yang selanjutnya itu adalah perkembangan individu usia anak. Jadi anak itu bisa cepat berubah jika orang tua itu bisa mencontohinya. Contohnya, jika orang tua mencontohkan yang baik, ikut baik, yang jelek, ikut jelek. Yaitu adalah ketika belajar membaca. Anak bisa membaca itu karena dilatih oleh orang tua secara bertahap-tahap. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.